Selamat pagi, Shalom. Halo. Apa kabar semuanya? Baik. Ya, pasti baik-baik saja ya. Nah, Kak Cindy mau tanya, waktu bangun tadi pagi semuanya sudah berdoa belum? Sudah. Ya, pasti sudah berdoa. Karena kita sebagai anak Tuhan Yesus harus selalu berdoa, mengucap syukur dan berterima kasih kepada Tuhan karena Tuhan telah menjaga kita semalaman. Nah, adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam ibadah Sekolah Minggu dan Remaja Jemaat Ebenezer Atula Minggu 2 Agustus 2020. Adik-adik, mari mempersiapkan diri, duduk tenang dan jangan lupa Alkitabnya ya. Nah, adik-adik, sebelum masuk dalam ibadah, semuanya happy tidak? Happy. Ya, pasti bahagia sekali ya, karena pagi ini pagi yang cerah. Nah, adik-adik, sekarang Kakak Cindy undang semua bangkit berdiri. Kita sama-sama menyanyikan lagu Happy Ya Ya Ya, Happy Ye Ye Ye. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Adik-adik, meskipun sekarang ini kita tidak dapat beribadah bersama-sama di gedung gereja, tetapi kita harus selalu ingat bahwa Tuhan Yesus selalu bersama-sama dengan kita dan selalu menuntun kita dan mengajak kita untuk terus datang kepadanya, datang beribadah kepadanya. Oleh karena itu kita menyanyi satu lagu lagi, yaitu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Dengar Dia panggil nama saya, juga Dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Nah, adik-adik, sekarang tibalah saatnya kita untuk berdoa. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Selamat pagi Tuhan, kami anak-anak-Mu datang mengucap syukur kepadamu karena semalaman Engkau telah menjaga kami sehingga pagi ini kami dapat bangun kembali untuk kembali memuji dan memuliakan nama-Mu. Tuhan, kami akan memulai ibadah kami, kiranya Engkau menuntun dan menyertai ibadah kami dari awal, pertengahan, hingga berakhirnya. Tuhan Yesus, inilah doa anak-anak-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Adik-adik, sebentar lagi kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Namun sebelum itu, mari kita menyanyi, baca kitab suci dengan gerakannya ya. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Glory haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik-adik, mari kita satu di dalam doa, kita berdoa.
Tuhan Yesus, sebentar lagi kami anak-anak-Mu akan mendengarkan dan merenungkan cerita firman-Mu Tuhan. Berkati juga Kak Stanley yang akan menceritakan firman-Mu, agar ia dapat berkata-kata sesuai seturut kehendak-Mu. Tuhan, kiranya Engkau memberkati ibadah ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi adik-adik. Pagi. Gimana kabarnya semua? Baik. Iya, puji Tuhan. Kita masih bisa diberikan kesehatan, kekuatan, sehingga kita boleh bertemu kembali pada ibadah hari ini. Nah, sebelum kita mulai ibadah, kakak mau tanya. Di sini adik-adik siapa yang pernah mengalami kesulitan? Iya, tentu semua pernah mengalami kesulitan. Nah, kira-kira bagaimana adik-adik menghadapi kesulitan tersebut? Iya, dan berdoa. Apalagi? Ada yang minta tolong sama orang tuanya, sama kakaknya, kalau ada yang mengalami kesulitan. Nah, adik-adik, hari ini kita akan mendengar cerita tentang karya Allah di dalam kesulitan dan himpitan yang dialami oleh umatnya. Saya mau mengajak adik-adik semua untuk membuka firman Tuhan yang terambil dari Keluaran pasal 2. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya ke-10. Saya akan bacakan bagi adik-adik semua. Keluaran pasal 2 ayat 1 sampai 10 di bawah judul perikop Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu, diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter. Diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah teberau di tepi sungai Nil. Kakaknya perempuan berdiri di tempat yang agak jauh untuk melihat apakah yang akan terjadi dengan dia. Maka datanglah putri Firaun untuk mandi di sungai Nil, sedang dayang-dayangnya berjalan-jalan di tepi sungai Nil. Lalu terlihatlah olehnya peti yang di tengah-tengah teberau itu. Maka disuruhnya hambanya perempuan untuk mengambilnya. Ketika dibukanya, dilihatnya bayi itu, dan tampaklah anak itu menangis, sehingga kasihanlah ia kepadanya dan berkata, tentulah bayi ini orang Ibrani. Lalu bertanyalah kakak anak itu kepada putri Firaun, akan kupanggilkan bagi tuan putri seorang inang penyusu dari perempuan Ibrani untuk menyusui bayi itu bagi tuan putri. Sahut putri Firaun kepadanya, baiklah. Lalu pergilah gadis itu memanggil ibu bayi itu. Maka berkatalah putri Firaun kepada ibu itu, bawalah bayi ini dan susukanlah dia bagiku, maka aku akan memberi upah kepadamu. Kemudian perempuan itu mengambil bayi itu dan menyusuinya. Ketika anak itu telah besar, dibawanyalah kepada putri Firaun yang mengangkatnya menjadi anaknya dan menamainya Musa. Sebab katanya, karena aku telah menariknya dari air. Amin. Ya, adik-adik, tema kita hari ini adalah munculnya harapan di tengah kesulitan. Munculnya harapan di tengah kesulitan. Nah, adik-adik, pada zaman dahulu bangsa Israel dalam kehidupannya mengalami himpitan dari bangsa Mesir. Nah, ketika Yusuf dan saudara-saudaranya yang menjadi penguasa pada saat itu di Mesir telah meninggal, nah, bangsa Israel ini beranak cucu dan bertambah banyak jumlahnya di Mesir. Nah, adik-adik, karena bangsa Israel ini jumlahnya semakin banyak, sehingga Raja Mesir pada saat itu, yaitu Raja Firaun, merasa takut jangan sampai nanti nih bangsa Mesir, bangsa Israel akan menjadi ancaman bagi bangsa Mesir. Sehingga Raja Firaun pada saat itu mengeluarkan sebuah perintah yang sangat kejam. Raja Firaun mengeluarkan perintah untuk membunuh semua bayi laki-laki. Raja Firaun berkata, bunuh semua bayi laki-laki
dari bangsa Israel. Nah, ketika mendengar perintah yang begitu kejam, ada dua orang bidan yang takut akan Allah. Jadi kedua orang bidan tersebut tidak mengikuti perintah dari Raja Firaun ini, sehingga bayi-bayi bangsa Israel masih hidup. Ada yang tahu siapa namanya? Sifra dan Pua. Jadi bidan Sifra dan Pua ini takut akan Tuhan, sehingga bidan Sifra dan Pua tidak melakukan apa yang diperintahkan Raja Mesir. Akibatnya bayi-bayi bangsa Israel ini tetap hidup. Nah, ketika Raja Firaun mengetahui bahwa bayi-bayi bangsa Israel masih hidup, Raja Firaun kembali mengeluarkan perintah yang juga amat kejam, yaitu Raja Firaun mengeluarkan perintah untuk membuang semua bayi laki-laki dari bangsa Israel ke dalam Sungai Nil. Nah, adik-adik coba bayangkan begitu banyak penderitaan yang dialami oleh bangsa Israel pada saat itu, mulai dari tekanan dari bangsa Mesir, perintah Raja Firaun yang begitu kejam yang dilayangkan kepada seluruh bangsa Israel pada saat itu. Nah, melalui pencobaan tersebut, Tuhan menghadirkan sebuah harapan baru bagi bangsa Israel dengan kelahiran Musa. Nah, pada saat Raja Firaun melayangkan perintah yang kedua, pada saat itulah juga Musa lahir. Nah, adik-adik, ketika Musa lahir, Musa ini memiliki paras yang elok, sehingga orang tuanya dapat menyembunyikan Musa selama 3 bulan di dalam rumahnya. Nah, karena makin lama Musa ini makin besar, sehingga orang tuanya tidak dapat lagi menyembunyikannya. Orang tuanya ini membuatkan sebuah keranjang yang terbuat dari gala-gala dan ter untuk menaruh Musa di dalamnya. Dan Musa diletakkan di tepi Sungai Nil. Iya, ini Musa, ini ibunya. Nah, setelah Musa diletakkan di tepi Sungai Nil, pada saat itu juga putri Firaun sedang mandi. Nah, ketika putri Firaun sedang mandi, putri Firaun melihat ada sebuah keranjang. Nah, ketika putri Firaun melihat sebuah keranjang tersebut, putri Firaun menyuruh dayang-dayangnya untuk mengambilkannya. Ketika diambilnya, dilihatnya seorang bayi yang begitu tampan. Lalu diangkatnya. Karena putri Firaun karena putri Firaun kasihan terhadap bayi tersebut, putri Firaun mau mengangkatnya menjadi anaknya. Nah, adik-adik, ketika putri Firaun mengambil bayi itu, datanglah kakaknya si Musa, yaitu Miriam. Nah, Miriam berkata kepada putri Firaun, "Aku akan mencarikan engkau ibu bagi anak ini untuk disusui." Lalu mendengar apa yang dikatakan Miriam, putri Firaun setuju. Lalu Miriam ini mencarikan ibunya untuk menjadi ibu yang menyusui Musa. Nah, adik-adik, Musa ini diasuh oleh ibunya sampai dia besar. Nah, adik-adik, di tengah-tengah bahaya yang dialami oleh Musa pada saat itu, Tuhan selalu senantiasa menolong dan menyertai Musa. Dan ketika ia dibesarkan di istana Firaun dan di bawah asuhan putri Firaun, Tuhan senantiasa menyertai Musa pada saat itu. Dan Tuhan juga akan memakai Musa untuk menyelamatkan umatnya suatu saat. Nah, adik-adik, dari cerita yang kita dengarkan hari ini, kita juga mau belajar bahwa kita memiliki Tuhan yang begitu luar biasa. Kita memiliki Allah yang begitu hebat, yang akan senantiasa menyertai kita di dalam kehidupan kita masing-masing. Ketika kita dalam kesulitan, di dalam pencobaan yang begitu berat, kita harus percaya bahwa Tuhan akan menyelamatkan kita seperti Tuhan menyelamatkan Musa. Dan Tuhan juga akan memakai kita menjadi anak-anaknya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, menjadi anak-anak yang baik dan menjadi anak-anak terang Tuhan Yesus. Demikianlah cerita hari ini. Terpujilah nama Tuhan. Haleluya. Amin. Nah, adik-adik, sudah hafal ayat hafalan minggu lalu yang diberikan oleh Pendeta Sarce? Kalau sudah hafal, kita akan mendengarkan teman kita yang akan menghafalkan ayat hafalannya.
Mazmur pasal 119 ayatnya yang ke-162 berbunyi demikian. Aku gembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Amin. Mazmur pasal 119 ayat 162 berbunyi demikian. Aku bergembira atas janjimu seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Amin. Mazmur pasal 119 ayat 162. Aku bergembira atas janjimu seperti orang yang mendapatkan banyak jarahan. Amin. Nah adik-adik, untuk minggu depan kakak kembali akan kasih hafalan yang terambil dari Amsal pasal 23. Amsal pasal 23 ayatnya ke-18. Untuk minggu depan ayat hafalannya Amsal pasal 23 ayatnya ke-18. Nah, kita akan sama-sama berdoa. Nah, doa Bapa kami akan dipimpin oleh Saudara Ariel. Persilakan. Teman-teman, mari kita berdoa. Doa Bapa kami, kita berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih kepada teman kita Ariel yang sudah pimpin kita bersama di dalam doa Bapa kami. Nah, adik-adik, kita respon cerita firman Tuhan yang sudah kita dengar tadi. Kita belajar dari kisah kelahiran Musa bahwa Tuhan menghadirkan harapan di tengah kesulitan yang dialami oleh orang Israel. Nah, ketika kita sekalian, ketika adik-adik menghadapi kesulitan, Tuhan Yesus selalu hadir menjadi penolong kita karena Dia adalah sahabat kita. Kita nyanyi satu lagu, Ada Satu Sobatku. Tepuk tangan, ayo sambil tepuk tangan di rumah ya. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, Dia selalu menemani diriku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Siapa? Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Iya, jadi kalau ada kesulitan jangan lupa datang sama sobat kita, namanya Yesus. Adik-adik, mari semua ambil sikap berdoa, duduk yang tenang, tangan dilipat, tutup mata. Kita akan satu di dalam doa syafaat. Mari adik-adik kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur kepadamu karena Engkau boleh memperkenankan kami anak-anak-Mu untuk boleh mendengarkan cerita firman Tuhan yang boleh disampaikan oleh Kakak Stanley. Kami belajar Tuhan bahwa karya Tuhan sungguh agung lewat peristiwa kelahiran Musa yang dipersiapkan Tuhan untuk menjadi pembebas, untuk menjadi penolong bagi orang Israel yang menghadapi tekanan dan himpitan di tanah Mesir.
Tuhan Yesus, ajar kami supaya sebagai anak-anak-Mu, kami juga terus mengandalkan Tuhan di dalam setiap kesulitan yang kami alami. Mungkin kami sulit di dalam belajar, mungkin kami menghadapi kesulitan-kesulitan yang lain, bahkan juga mungkin dialami oleh orang tua kami. Biarlah sebagai anak-anak sekolah minggu, kami juga bisa menguatkan iman, memberikan semangat dan pengharapan kepada orang tua bahwa Tuhan pasti menolong kami. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bersyukur di dalam minggu ini kami bersama-sama dengan saudara-saudara kami yang bersukacita atas berkat pertambahan usia. Pada tanggal 28 Juli, Kakak Stanley boleh bersyukur atas hari ulang tahun. Tuhan boleh tambahkan setahun lagi usianya. Terima kasih Tuhan, berikan umur yang panjang, berikan kesehatan dan kekuatan. Terus berkati Kakak Stanley di dalam pelayanannya, di dalam masa mudanya. Bahkan juga Tuhan, kami berdoa di dalam rencananya untuk melanjutkan pendidikan di jenjang perkuliahan. Juga pada tanggal 30 Juli, adik kekasih Duta boleh berusia 1 tahun. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati adik kekasih Duta supaya ia boleh tetap bertumbuh sehat dan kuat. Engkau berkati orang tua yang mendampinginya. Tuhan, kami juga berdoa anak-anak-Mu yang ada di rumah masing-masing, Engkau melihat mereka Tuhan yang boleh beribadah saat ini. Berikan kesehatan dan kekuatan bagi mereka. Biarlah anak-anak Tuhan boleh tetap bersukacita dan bersyukur. Tuhan, kami rindu supaya kami boleh berkumpul kembali bersama-sama. Namun pandemi COVID-19 atau virus corona membuat kami dan menghalangi kami untuk bertemu. Tuhan, tolonglah supaya virus corona segera hilang dari muka bumi ini, supaya kami anak-anak-Mu boleh kembali menjalani kehidupan kami. Tuhan, kami juga berdoa untuk orang tua kami, berikan mereka kesehatan dan kekuatan. Mereka mempersiapkan diri untuk mengikuti ibadah hari Minggu sebentar. Bahkan juga beberapa orang tua kami yang diteguhkan, ditabiskan sebagai penatua diaken sebentar. Tuhan menolong mereka. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami juga bersyukur dan mendoakan kakak-kakak yang boleh mengambil bahagian di dalam ibadah pada saat ini. Kakak Cindy, kakak Yeni, kakak Pita, kakak Stanley, kakak Iren, juga Mas Wawan. Tuhan berkati kami semua supaya apa yang boleh dilakukan ini hanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan, dan kami berdoa jika ada yang sakit, Tuhan sembuhkanlah mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, adik-adik, tiba saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Tapi sebelum itu, kakak mau bertanya, adik-adik, siapakah yang sudah merasa diberkati oleh Tuhan? Ya, tentu saja kita semua merasa sudah diberkati oleh Tuhan. Karena itu, kita mau datang untuk bersyukur dan membawa persembahan kita. Sambil kita membawa persembahan, kita menyanyikan lagu Aku Diberkati. Semuanya tepuk tangan. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Berkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Nah, adik-adik, bila ada persembahan syukur bisa dititipkan kepada
orang tua untuk dikumpulkan. Kita akan mendoakan persembahan kita. Lipat tangan, tutup mata, kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, kami datang lagi untuk berterima kasih dan bersyukur kepadamu untuk kasih dan penyertaan-Mu kepada kami. Sesaat yang lalu ya Tuhan, kami telah mengumpulkan persembahan kami. Kiranya Tuhan memberkati agar bisa dipergunakan untuk persekutuan dan kesaksian jemaat-Mu. Dan yang masih ada pada kedua orang tua kami, kiranya Tuhan memberkati agar bisa dipergunakan sesuai dengan kehendak-Mu saja. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Amin. Nah adik-adik, untuk mengakhiri ibadah kita hari ini, saya undang untuk bangkit berdiri semuanya. Nah adik-adik, jika kita mengalami kesulitan, jangan lupa meminta tolong kepada Allah, karena Allah pasti menolong kita. Seperti bangsa Israel telah ditolong oleh Allah, karena Allah kita besar. Mari kita menyanyikan lagu Allahku besar. Allahku besar. Ayo pakai gerakan. Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan perkasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Adik-adik, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau boleh menyertai ibadah kami dari awal sampai selesainya. Dan biarlah Tuhan berkat-Mu tetap tinggal di tengah kehidupan kami. Berkat dari Allah Bapa, dari Putranya Yesus Kristus, dan dengan persekutuan Roh Kudus memelihara kita semua saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Senyum dan bermuka gembira.